orang Islam, salam perdamaian, salam cinta, salamnya penghuni surga kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbi yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah Masjid Al-Iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya perapian dalam pakaian, tapi takwa yang sebenarnya. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam satu kondisi, mati dalam kondisi Islam. Jemaah yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Bukan banyak nikmat lagi, tapi semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Entah itu nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, entah nikmat yang sedang kita rasakan, ataupun nikmat yang akan kita rasakan. Dengan banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ucapan itu kita buktikan lagi, kita wujudkan dengan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan sholat berjamaah, zakat, puasa, haji, umrah mungkin, bersedekah, menolong sesama, dan lain sebagainya. Juga salah satu bentuk ibadah yang agung, yang besar, yang wajib kita laksanakan adalah ngaji, menuntut ilmu, thalabul ilm, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimah. Jadi ini adalah kewajiban kita semuanya. Di samping ini adalah ibadah yang agung dan kewajiban kita. Dengan banyaknya ngaji, duduk bersimpuh di majelis ilmu, ini bisa memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin di sini semuanya cita-citanya kan masuk surga, betul? Terus apa betul? Semuanya ingin masuk surga. Dan buktikan keinginan Anda semuanya, keinginan kita, keinginan masuk surga dengan banyaknya penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang melakukan suatu perjalanan yang mana tujuan dari perjalanan itu bukan untuk mencari duit, bukan untuk mencari wanita,
bukan untuk nyari dunia, tapi nyari ilmu, nyari akhirat. Maka apa yang akan kita dapat? Sahalallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi ahli surga tanpa hisab. Amin. Baik, jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dorongan kita juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du. Jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Jika dari judul sebenarnya duduknya saya di sini untuk berbicara tentang ilmu agama ini belum pantas, karena saya juga masih kuliah, masih ngaji, masih belajar. Jadi di sini kita bersama-sama belajar bersama. Yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Yang mendengar belum tentu lebih baik daripada yang didengar. Namun ada sebuah kaidah yang berbunyi, idza tuddimal 'asha fabda'u bil. Jika makanan sudah dihidangkan, maka santap, ya, gas baca kita ya. Jika makanan sudah dihidangkan, maka jika kesempatan itu berbicara sudah terlanjur ngomong, lanjutkan saja. Seperti itu. Dan perlu saya sampaikan, ya, bahasanya panjenengan semuanya yang mungkin umurnya lebih tua daripada saya, 23 tahun ke atas, panjenengan semuanya lebih baik daripada saya. Karena panjenengan lebih banyak keanak, dan bagi panjenengan yang umurnya di bawah saya, panjenengan lebih baik daripada saya, karena saya lebih banyak mungkin bersaing daripada panjenengan semuanya. Amma ba'd, jemaah saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita bersama-sama saling menasihati tentang kebenaran dan juga kesabaran. Berfokus di hati, berdakwah, fokus sabar. Baik, insyaallah tema kajian kita di malam hari ini adalah apa temanya? Apa temanya? Menjaga sholat lima waktu. Menjaga sholat lima waktu. Insyaallah. Saya temanya saya cerita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata di Indonesia, seorang ustaz di sebuah rumah sakit Islam. Ustaz ini membuat sebuah mengadakan sebuah riset kecil-kecilan. Ustaz ini yang ngurusin orang supaya orang-orang yang ada di rumah sakit ini mati husnul khotimah, supaya ibadahnya benar ketika sakit di dalam rumah sakit. Dia mengatakan dari 1000 orang yang dia tangani, hanya 70 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Kita semua tahu keutamaan orang yang meninggal dunia dapat mengucapkan la ilaha illallah. Muslimnya husnul khotimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, masuk surga. Jadi kenapa jemaah? Hanya 7% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dari 1000 orang yang ustaz tangani, 70 orang, hanya 70 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Ternyata banyak orang sakit yang berhenti beribadah. Banyak orang-orang yang tatkala masuk rumah sakit berhenti sholat. Mereka mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau akan sembuh? Siapa yang menjamin engkau tidak akan mati dalam penyakitmu sekarang ini? Akhirnya mereka meremehkan ibadah sholat. Tidak sholat selama sakit, berhari-hari di rumah sakit dengan alasan tidak bisa tidur.
Saya sampaikan, yang tidak bisa berwudu sendiri diwuduin, tidak apa-apa. Nggak bisa kena air, tayamum. Nggak bisa tayamum sendiri, suruh keluarganya untuk tayamum. Jangan pernah putus hubungan dengan kita agar tidak sulit khotimah. Wallahi jemaah, saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang punya keluarga sakit atau kita yang akan sakit, ketahuilah bahwasanya ada satu perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Perintah apa? Perintah sholat. Dalam keadaan perang pun para sahabat disuruh untuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 239. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi mereka berlari mengejar musuhnya, tidak mungkin berhenti untuk sholat. Dalam keadaan mereka di atas kendaraannya, di atas kudanya, berlari mengejar musuh, tetap sholat. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih sadar bahwasanya kita masih hidup, maka wajib bagi kita untuk sholat. Semua yang saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menceritakan tentang kondisi mayoritas umatnya. Ada sebuah masa yang dimana kebodohan merata di manusia. Sekarang betapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu tata cara sholat. Mereka tidak tahu, tidak paham bacaan-bacaan sholat yang itu merupakan tiang agamanya. Apabila tiang tiada, maka bangunannya akan roboh dan hancur. As-sholat, sholat. Yang satu kali meninggalkan sholat, yang satu kali meninggalkan sholat, dosanya menurut kesepakatan ulama Islam dan 4 mazhab di dalamnya lebih besar daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sekali meninggalkan sholat dalam Islam lebih besar dosanya daripada sekali membunuh, merampok, homo dan maksiat-maksiat yang lainnya. Akan tetapi kaum muslimin di hari ini jangankan sholat, bacaan sholat pun mereka tidak tahu, walaupun dia sholat. Belum lagi mereka yang tidak pernah ke masjid sekalipun, kecuali dalam keadaan dipapah dalam keranda mayatnya. Bukankah apa yang telah disampaikan kepada jemaah yang saya muliakan? Inilah kondisi umat Islam di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Di sana diceritakan bahwasanya penghuni neraka ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? "Lam naku minal musallin." Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Memang sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat-sangat spesial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak. Nabi sendiri berangkat ke langit yang paling tinggi dalam Isra Mi'raj untuk menerima perintah dan kewajiban sholat. Lalu sebagian kita yang banyak dosa meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia nggak berzina, dia nggak menjudi, dia nggak minum obat, tapi dia nggak sholat. Istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat. Dia biarkan semua itu. Sungguh jauh dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berapa banyak orang yang keluar rumah, jalan kaki, ataupun naik motor, ataupun naik mobil, pulang-pulang sudah ditandu. Berapa banyak kita lihat saudara kita, tetangga kita, tatkala mereka mau keluar rumahnya, mereka pasang kancingnya sendiri. Pulang-pulang yang membukakan kancingnya adalah orang yang memandikan jenazah. Jemaah saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita melakukan kemaksiatan seperti ini, melihat kemungkaran yang terjadi. Bukankah kita sering melihat tatkala azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, teman kita yang muslim, yang KTP-nya Islam, yang ada di hadapan kita, mereka tidak bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Rabb yang telah menciptakan kita. Dan apa yang mereka lakukan? Banyak di antara mereka yang tidak ke masjid. Mereka sibuk dengan dunia. Dan itu sangat berbeda. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan wasilah muadzin, kita segera ke masjid. Maka ini patut kita syukuri. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu taubat yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Tobat itu tidaklah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan, yang menunggu datangnya ajal. Apabila datang ajal menjemput dia, ini itu betul sekarang aku tobat. Tidak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya tobat. Tatkala ajal, tatkala malaikat maut sudah menjemput, sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung kita masih hidup, segera-geranya yang bertaubat, beristighfar, bersimpuh, minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala maksiat yang telah kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Berapa banyak kita menzalimi teman-teman kita, berapa banyak kita menyakiti perasaan kedua orang tua kita, berapa banyak kita menzalimi orang-orang di sekitar kita. Maka sebelum itu taubat Allah itu dengan dipanggilnya kita, dengan dijemputnya kita oleh malaikat maut, segera banyak bertaubat, memperbaiki diri, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jemaah, demi Allah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam hidup kita. Apabila ada yang sudah datang, manusia yang bisa berteriak, menangis, menyesal karena merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka saat ini kita berangan, berdoa, beramal. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tatkala menjerit dalam api neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka. Dalam firman-Nya, Quran surah Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ketika orang-orang yang berada di neraka menjerit, berteriak, mengatakan akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami. Untuk apa? Untuk menyelesaikan bangunan rumahnya, untuk melanjutkan proyek, atau untuk menghitung duitnya, atau untuk melanjutkan ronde dalam hidupnya. Tidak. Mereka hanya ingin beramal soleh, mereka hanya ingin sujud, mereka hanya ingin sholat tepat waktu. Namun apa? Kenyataannya tidak bisa mereka kembali ke dunia. Mereka minta keluar untuk sholat Jumat tepat waktu, tidak telat, untuk banyak bersedekah, untuk banyak ngaji, tapi telat sudah. Entah itu orang Islam, orang kafir, orang soleh,
Orang yang banyak maksiat, mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Entah itu orang Islam, entah itu ustaz, ulama, mereka ingin ke dunia, pernah beramal mereka. Mereka sudah ditampakkan surga dari neraka, tidak bisa. Mereka hanya ingin beramal soleh. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah dulu mereka amalkan. Namun apa jawab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang di dunia banyak maksiat, bagi orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, tanpa minta keluar dari api neraka? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Kita kasih umur sama kalian, kita kasih kesempatan sama kalian, kita panjangkan umur kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang-orang yang Allah kasih taufik, kemudian dia ingat bertaubat dan telah datang kepada kalian peringatan. Asal muslimin jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi juga dan cinta. Beliau itu dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau itu dalam sehari berapa jumlah rakaat sholat beliau? Kita hitung. Yang wajib berapa? 17 rakaat. Ditambah lagi 11 rakaat sholat tahajud beliau. Ditambah lagi 12 rakaat sholat rawatib beliau, ba'diyah beliau. 40 rakaat jemaah. Lalu kita sebagian besar dari kita yang banyak maksiatnya, meremehkan urusan sholat ini. Ya. Maka pelajari yang sudah sholat. Saya pribadi juga khususnya. Pelajari yang sudah sholat. Ya. Apakah sholat kita sudah benar? Apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, namun sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yusalli salata sittina sana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Wa tuqbalu lahu sholat, satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jemaah. Orang sholat berjemaah, ya, tepat waktu mungkin selama 60 tahun, tapi satu pun sholat dia tidak diterima. Ada. Kenapa jemaah? 60 tahun sholat, tapi satu pun sholatnya tidak diterima. Sia-sia, cuma ada capek doang. La'allahu yutimmu ruku'an wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'an. Nanti jangan dibeda. 60 tahun sholat enggak diterima satu pun. Kenapa? Sholatnya asal-asalan. Dikatakan di sini rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Ustaz, yang penting saya sholat. Lah, tidak. Di surah Al-Ma'un tadi saya baca ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Celaka orang-orang yang sholat. Yang enggak sholat enggak usah ditanya. Yang sholat saja celaka. Apalagi yang tidak sholat. Kenapa? Karena banyak orang sholat tapi dia riak, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dibilang alim. Ya. Kemudian mereka tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Maka jemaah yang saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki sholat kita. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Mari kita upgrade terus ilmu tentang sholat khususnya. Kita pahami artinya, makna-maknanya. Apa sih artinya baca sholat kita ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Ini perintah sholat berjamaah di waktu jamaah. Dalam Quran Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jagalah sholat-sholat kalian, maghrib, isya, zuhur, asar, subuh." Suruh jaga sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sholat yang pertengahan, sholat asar. Kenapa dikhususkan sholat asar? Karena kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat asar dan sholat subuh. Ya. Baik. Khususnya sholat yang pertengahan, sholat asar, dan berdirilah dengan tunduk, khusyuk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kita semuanya untuk mewaspadai hal-hal ini, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Di sini saya uraikan ada sekitar 12 hal, yang mana 12 hal ini mungkin sering kita lakukan, ya. Entah kita sadar maupun tidak sadar. Dan hal ini menjadikan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang bawa HP mungkin bisa dicatat. Apa saja sih 12 hal ini? Yang pertama, yaitu tertawa dengan suara ketika sholat. Apa yang pertama? Tertawa dengan suara ketika sholat. Kalau senyum gimana senyum? Sholat senyum. Tidak ada suaranya. Tidak membatalkan. Tetap tak sholatnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah tersenyum ketika sholat. Itu ketika sholat, wallahu a'lam bishawab, kalau nggak salah sholat gerhana. Jadi kata beliau sholat gerhana, beliau tersenyum. Kemudian sambil tangannya meraih ke apa namanya kiblat ya bahasa kita ya. Beliau mengucapkan para sahabat kan ya. Beliau tersenyum. Sambil apa? Mau meraih sesuatu. Kemudian beliau mundur lagi. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tadi Allah nampakkan ranting dari surga. Jadi dalam sholat, Allah nampakkan ranting dari surga kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau ingin meraih ranting itu. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu ingin masuk surga. Ya. Kemudian tatkala ranting itu atau tatkala aku ditampakkan Allah Subhanahu wa taala dengan neraka aku mundur. Wallahi, jika kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Dalam satu riwayat seperti itu. Jadi kalau senyum tidak apa. Tadi senyumnya ini karena apa? Mungkin karena dia sesuatu yang tanpa ini mungkin bisa mengurangi kesalahan kita atau mengingat apa ya senyumnya itu. Jadi tertawa dengan suara ketika sholat ini ya membatalkan sholat kita. Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, ulama salaf, pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat? Apakah sholatnya batal? Maka beliau rahimahullah menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa ya, apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu. Jadi batal sholat dari semula lagi. Jika tertawanya di rakaat kedua, maka dia wajib mengambil satu rakaat kalau yang dilakukan sholat maghrib dan dia nggak diwajibkan untuk berwudhu. Namun disunahkan, ya, mayoritas ulama ya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya disunahkan bagi orang yang tertawa ini ya untuk membatalkan sholatnya kemudian wudhu ya, dan sholat lagi. Jadi seperti itu ya. Ini yang pertama. Kemudian perkara kedua yang bisa membatalkan sholat kita adalah berbicara dengan sengaja di luar maslahat sholat. Seperti apa? Menjawab salam. Jadi ketika kita sholatnya ada orang yang salam assalamualaikum, waalaikumsalam, batal sholat kita. Maka Rasulullah ngasih petunjuk. Gimana sih kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang salam di belakang kita? Maka cukup kita apa? Dosa. Waalaikumsalam. Cukup kita melambaikan tangan seperti itu.
Ini tanda bahwasanya kita menjawab waalaikumsalam tanpa diucapkan dan kita lanjutkan sholat kita. Seperti itu. Jadi berbicara dengan sengaja di luar masalah sholat. Selain baca sholat nggak boleh kita ucapkan. Ya. Di antaranya adalah menjawab salam. Ya. Apalagi perkataan lain, menjawab salam saja bisa membatalkan. Apalagi perkataan yang lainnya. Juga dilarang kita, misalkan ada anak kecil ya, yang sedang main-main, atau seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga jemaah, yang pertama tadi yang pertama tertawa dengan mengeluarkan suara. Ya. Yang kedua bicara selain bacaan sholat. Yang ketiga lewatnya perempuan yang sudah balik atau keledai atau anjing hitam di depan orang sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau pernah bersabda yang akan memutus sholat seorang muslim dan jika ada di depannya ya, itu ada tiga. Itu apa? Wanita, keledai dan anjing hitam. Ini seringnya misalkan ya, ketika kita mendapati orang-orang yang sedang umroh hajiannya, bahwa ketika melakukan sholat barokah di depan jenis lain ya. Kalau misalnya mereka nggak pakai sutra itu apa? Penutup sholat sutra ya. Penutup lah, atau ini bisa pakai tas gitu, atau pakai botol minuman. Jika ada perempuan yang lewat maka sholatnya batal. Maka pentingnya kita sholat dengan memakai apa? Sutra. Biasanya disediakan di masing-masing desanya, masing besar dia disediakan seperti kayu gitu. Dan itu minimal ukurannya seperti apa? Celana kuda atau celana unta. Mungkin sekitar 20 cm begini. Itu cukup untuk menghalangi kita dari segala hal yang bisa membuat sholat kita seperti tadi apa? Wanita. Jadi kalau misalnya kita sedang sholat nih di rumah ya, istri kita kalau belum punya istri mungkin ya adik atau kakaknya sudah balik mungkin ya. Lewat depan kita sholat kita batal. Maka harus kita sholat dengan apa? Sutra. Bisa pakai tembok, bisa pakai orang. Ya. Jadi itu ya, lewatnya apa? 3 kali perempuan yang sudah balik ya, keledai dan anjing hitam. Kemudian yang keempat adalah membuka aurat dengan sengaja. Ini batal sholatnya. Ini sering ya kita jumpai, bahkan pengalaman yang nggak akan saya lupakan mungkin tatkala saya selesaikan di Jombang sana. Sama kiai saya ditugaskan di Malang untuk mengajar di salah satu SD di daerah Singapura. Di awal saya ke Malang ya, saya masih dulu sholat di Masjid Al-Qiyam di Malang. Dan saat itu lagi Jumatan. Pas saya Jumatan itu ya, saya lihat imam itu ya agak dulu dari sini. Saya lihat ada orang di depan saya itu, ya badannya agak besar ya. Aku tadi itu tubuhnya kelihatan. Kenapa? Ya, biasanya kita lihat kan ya. Karena dia pakai kaosnya tipis, mungkin kecil kaosnya sehingga kita lihat apa belakangnya atau tubuh ini belakangnya dia kan. Ini kalau dia sadar atau paham atau merasa, tapi dia nggak segera menutupi atau nggak segera pakai apa melakukan hal-hal yang bisa menutup auratnya. Dia jadi seperti itu. Kalau bisa ya kita pakai baju bobo itu ya, atau pakai juga, atau boleh ya pakai kaos tapi yang sopan. Dan kaosnya kalau bisa jangan yang kecil kaosnya, yang agak double gitu ya. Ya seperti itu mungkin bisa dipahami aja ya. Jadi membuka aurat dengan sengaja. Kemudian ya, yang kelima yaitu menyelewani kiblat ketika sholat. Jadi yang kiblatnya kalau kita ke barat ya kiblatnya. Ada orang yang sholatnya menghadap ke timur batal sholatnya. Atau sholatnya menghadap ke utara selatan batal sholatnya. Harus ke kiblat menghadap kiblat. Kalau kita di barat seperti itu. Kemudian yang keenam ya, perkara yang membuat sholat kita batal adalah terkena najis dalam kondisi yang mengetahui. Ini juga sering kita dapati ya, bagi orang-orang yang ketika kamu dengan buang air di sini dia nggak lepas celananya. Jadi buat kita semuanya ini nasihat ya, jika sedang buang air kecil kalau bisa dilepas celananya. Jadi jangan kamu terkencing ya, berdiri lagi dan celananya masih terpakai di kaki kita, lepas semuanya.
Yang kita nggak tahu cipratan air itu mengenai celana kita, dan pasti ya. Kalau ada orang yang jadi celananya jadi lepaskan, itu pasti kena cipratan dari air kencing manusia, air kencing kita. Dan ini menjadikan sholat kita batal. Karena apa? Karena celana yang kita pakai itu terkena najis. Jadi kalau kita kencing, kalau bisa dicopot semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya perkara yang bisa menjadikan sholat kita tidak sah, yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat, atau meninggalkan rukun sholat atau syarat sah sholat. Di antara rukun sholat ya kita tahu yang niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, ya. Ini biasanya yang rukun ya, membaca surah Al-Fatihah. Ini jemaah. Membaca Al-Fatihah itu wajib bagi jamaah, makmum maupun imam, wajib. Bagi makmum khususnya pada sholat-sholat yang sir ini, seperti zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan 4 sholat isya, ini wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat ya, misalkan sholat zuhur kan ya, kita jadi makmum, kita cuma diam saja, batal sholat kita. Ya. Walaupun ada dalil ya, bahwasanya bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Yang ada Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Yang dimaksud bacaan imam adalah bacaan makmum adalah rakaat 1-2 di sholat maghrib, isya dan subuh. Itu ada yang mengatakan jika rakaat 1-2 maghrib, isya, subuh ya, maka makmum cukup biasa saja membaca Al-Quran. Gak usah membaca Al-Fatihah. Namun menurut pendapat mayoritas ulama, khususnya pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bagi kita yang sholat berjamaah maghrib, isya dan subuh ya, tetap wajib kita membaca Al-Fatihah. Apa waktunya? Setelah imam mengucapkan walau boleh amin, baru waktu itu kita membaca surah Al-Fatihah dengan cepat. Dan pastinya tidak dengan suara yang lantang, nanti takutnya mengganggu jamaah. Jadi surah Al-Fatihah wajib ya dibaca ya. Tapi ini kita cepatkan ya. Selanjutnya adalah yang ke-8 ya, banyak bergerak di luar gerakan sholat tanpa ada udzur, tanpa ada kedaruratan. Seperti apa? Ya, memainkan pakaian atau rambut bagus atau udur ya, kita sholat pakaiannya, kemudian lihat jam, ya, memegang jenggot dan hidup akan mobil begini kan. Ini bisa membatalkan sholat kalau kebanyakan bergerak. Ya. Jadi ada yang sholat mobil juga ini bisa membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang ke-9 kurang perhatian sholat. Ya. Mendahului gerakan imam sholat. Mendahului gerakan imam sholat. Jadi tatkala imamnya belum rukuk, Allah Akbar, masih Allah, dia sudah rukuk duluan. Makanya ada ancamannya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, maksudnya mendahului imam dari rukuk atau gerakan yang lainnya, ya. Sehingga Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, dikutuk sama Allah menjadi kepala keledai. Jadi siapa? Berarti makmum yang sungkan dulu imam, ya. Atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Ya. Jadi ini ancaman hadis kita Bukhari dan Muslim. Dan ketahuilah bahwasanya mayoritas ya, manusia pada hari ini ya, tidak sah sholatnya karena mereka mendahului imam dengan sengaja. Imamnya lama banget ya, mereka mendahului imam, baik ketika rukuk dan sujud, baik ketika mengangkat ataupun menundukkan badan. Kemudian selanjutnya tidak bertakbiratul ihram. Tidak bertakbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram ini termasuk rukun sholat. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Bukan yang diangkat tangan kita ya, karena mengangkat ini sunnah. Mengangkat Allahu Akbar ini sunnah. Sedangkan kita mengatakan Allahu Akbar wajib. Jadi panjenengan kita sebenarnya ketika menjadi makmum, yang di awal sholat harus mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak tumanina. Apa itu tumanina?
Ya, tidak atau khusus sholatnya. Orang yang sholatnya cepat-cepat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW aswa'an nasa sariqoh, yaitu apa? Sejelek-jelek pencuri. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri sholat? Kan yang biasa mencuri uang, ya. Apalagi yang dicuri, larang apalagi. Mungkin cewek orang lain dicuri mungkin ya. Alis selingkuh ya. Para sahabat bertanya, bagaimana mereka bisa mencuri sholat? Rasulullah SAW berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuknya apa? Cepat-cepat, sujudnya juga cepat. Kita juga kalau di Indonesia ini ada terawih ya, berapa menit? 7 menit itu ya, terawih 20 kali. Ya, sholatnya. Ya, berarti itu mereka berdalil dari ini sholat sunatan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi enak ya. Ya mungkin kita cukupkan saja ya, karena sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita ketahui.